Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azura Desnairat. Saya berasal dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Alifah. Oh, dengan Ibu Alifah. Begini Bu, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai efek dari kemoterapi dan penanganannya. Untuk itu saya minta waktu Ibu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik. Nah, sebelumnya Ibu tahu tidak apa itu kemoterapi? Kemoterapi itu adalah pengobatan untuk pasien kanker payudara. Benar. Kemoterapi adalah proses pengobatan dengan menggunakan obat-obatan yang bertujuan untuk membunuh dan memperlambat pertumbuhan sel kanker. Tujuan dari kemoterapi ini untuk membunuh sel kanker atau menghentikan pertumbuhan sel kanker yang masih tertinggal. Nah, manfaat dari kemoterapi ini yang pertama yaitu ada pengobatan. Beberapa jenis sel kanker dapat disembuhkan secara bertahap dengan kemoterapi. Yang kedua yaitu kontrol. Kemoterapi ada yang bertujuan untuk menghambat perkembangan kanker agar tidak bertambah besar atau menyebar ke jaringan lain. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi gejala. Bila kemoterapi ini tidak dapat menghilangkan kanker, maka kemoterapi bisa diberikan bertujuan untuk mengurangi gejala yang timbul pada pasien, seperti meringankan rasa sakit, memberikan perasaan yang lebih baik, serta memperkecil ukuran kanker pada daerah yang diserang. Nah, berikut efek samping dari kemoterapi ini. Yang pertama yaitu ada kita akan merasakan lemas, efek samping yang umumnya akan timbul dan mendadak perlahan tidak langsung menghilang setelah dengan istirahat. Kadang harus terus-menerus hingga akhir pengobatan ini. Nah, ada juga yaitu mual dan muntah. Beberapa obat kemoterapi ini akan mengakibatkan pasien mengalami mual dan muntah. Selanjutnya yaitu ada gangguan pada pencernaan. Nah, bila kita susah BAB, perbanyak makanan serat. Nah, ada juga sariawan. Beberapa obat kemoterapi ini dapat menimbulkan penyakit mulut terasa perih seperti sariawan dan hilangnya rasa pengecap pada lidah. Nah, dia juga menyebabkan rambut rontok. Nah, rambut rontok ini biasanya sementara. Setelah melakukan kemoterapi dan sudah sembuh, rambut bisa tumbuh kembali. Nah, efek dari bisa berefek pada darah, dan ini akan menyebabkan kita mudah terinfeksi, pendarahan, dan juga anemia. Selanjutnya yaitu kulit dapat menjadi kering dan berubah warna, lebih sensitif terkena matahari, kuku lebih lambat tumbuh, dan terdapat garis putih yang berlebihan. Penanganan dari efek samping kemoterapi ini, yang pertama yaitu kalau kita mual, kita bisa dapat makan atau minum yang lebih sedikit tapi sering, dan juga bisa minum setiap muntah. Hindari makanan yang berbau, berminyak, berlemak, berbumbu, dan juga makanan yang dingin. Nah, ini bisa mengurangi mual dan muntah. Nah, untuk rambut rontok, jika kita merasa kurang percaya diri, kita bisa menggunakan wig atau tutup dengan jilbab, atau bisa dengan menggunakan bandana. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada kemoterapi ini rambut akan rontok, namun hanya bersifat sementara. Dia akan kembali lagi setelah masa penyembuhan. Nah, ada juga kelelahan. Pada kelelahan ini kita dapat melakukan olahraga ringan, tidur yang cukup, bisa melakukan aktivitas yang disukai, dan bisa dengan pijat, relaksasi, meditasi, yoga, dan lain-lain. Lalu pada sariawan, ibu bisa
berkumur-kumur setiap habis makan, makan makanan yang lunak, banyak minum, makan makanan yang dingin pada suhu ruangan, terus juga sikat gigi minimalnya 4 kali ya Bu. Nah, untuk mengatasi kulit kering, ibu bisa memakai pelembab, body lotion, atau hindari kontak dengan sinar matahari. Ibu bisa keluar rumah menggunakan jaket, payung, dan juga untuk selalu menjaga kebersihan kulit. Terus ibu juga bisa dengan minum yang banyak. Ini akan meningkatkan cairan pada tubuh. Selanjutnya untuk menekan produksi darah. Untuk mengatasi anemia, ibu bisa minum obat, suplemen besi dan eritropoietin, atau tidur cukup, dan juga makanan cukup yang mengandung zat besi. Lalu minum yang cukup, tapi ibu juga harus menghindari kopi. Nah, selanjutnya untuk mengatasi rentan terhadap infeksi, ibu bisa hindari benda-benda yang meningkatkan terkenanya infeksi atau orang-orang yang menyebabkan kita mudah terkena infeksi seperti orang yang sakit, atau keramaian. Untuk itu juga kita bisa dapat lakukan dengan cuci tangan. Kita sering melakukan cuci tangan dengan menggunakan antiseptik atau air yang mengalir. Nah, bisa dengan selalu makan makanan yang matang, hindari makanan yang mentah atau setengah matang. Nah, untuk mengatasi perdarahan ini, ibu bisa menghindari beberapa, yaitu dengan sikat gigi yang dengan perlahan dan jangan batuk. Jadi misalkan ibu bisa menggunakan bisa banyak minum, tidak mengedan saat BAB, menggunakan ibu tidak boleh meminum obat tanpa sepengetahuan obat dokter, dan gunakan baju yang longgar dan nyaman. Nah, ibu, itu tadi penjelasan saya mengenai efek samping dan penanganan dari kemoterapi ini. Nah, sebelumnya mari kita ulang lagi. Saya ingin menanyakan kepada ibu, coba ibu sebutkan kembali apa efek samping dari kemoterapi ini. Yaitu lemas, muntah, mual, gangguan pencernaan, rambut rontok, sariawan, dan kulit kering. Nah, bagaimana penanganan dari yang ibu sebutkan tadi? Untuk mual dan muntah, kita bisa memperbanyak minum, menghindari makanan yang berbau, dan untuk rambut rontok kita bisa memakai wig atau berhijab. Kalau untuk kelelahan atau lemas, kita bisa memperbanyak olahraga ringan, istirahat yang cukup. Untuk mengatasi sariawan, kita bisa memperbanyak minum, berkumur-kumur, serta gosok gigi 4 kali sehari. Nah, benar, dari yang ibu sebutkan tadi, ibu sudah cukup paham mengenai efek samping dan penanganan kemoterapi ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kemoterapi ini. Semoga bermanfaat bagi ibu. Dan ini ada leaflet yang nantinya bisa ibu baca-baca jika ibu ingin mengetahui lebih lanjut tentang kemoterapi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.